Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa, tiada antara. Salam sejahtera selalu buat seluruh saudaraku dimanapun berada. Baik, di kesempatan ini saya akan menjabarkan tentang tata cara laku ya, baik meditasi maupun semedi ya. Karena ini sangatlah penting. Jika kita lagi laku tapi tidak bisa memahami tata cara ya laku kita, sama saja itu sia-sia ya. Jadi yang pertama ya, sebelum kita laku meditasi atau semedi, kita harus bersuci dengan air wudhu ya. Terus habis itu kalau bisa saya anjurkan bertawasulan, karena fungsi daripada tawasulan itu cahayanya beliau-beliau itu akan terhubung ya. Setelah bertawasulan kita ya ambil posisi duduk senyaman mungkin, serileks mungkin ya. Namun saya anjurkan ya buat para pemula itu untuk menggunakan duduk timpuh, karena fungsi daripada duduk timpuh itu sangat luar biasa ya, akan menguatkan daripada tulang sulbi kita ya. Dan orang yang membiasakan daripada duduk timpuh, insya Allah tidak akan terkena penyakit asam urat ya. Dan kalau kita kupas lebih detail itu sangatlah banyak ya. Jadi kita ambil posisi duduk seenak dan serileks mungkin dengan timpuh ya. Terus kita luruskan tegak seperti huruf alif. Kita kendorkan daripada saraf-saraf kita ya. Kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita lepaskan beban permasalahan dunia, kita tinggalkan semua ya. Jadi yang utuh hatinya adalah Allah ya. Kita sandarkan, kita pasrahkan, kita tenangkan hati kita. Lemaskan hingga kita merasa tidak bertulang dan seperti air tubuh kita. Ya, karena sejatinya ketika kita mengeras tubuh kita, pancaran cahaya ilahi tidak akan bisa masuk ya. Itu sebagai kunci untuk membuka daripada pancaran bobot energi ilahiyah yang masuk ya. Jadi lemaskan hati ya, bersihkan hati, bersihkan pikiran, lemaskan daripada seluruh tubuh ya. Setelah itu, setelah rileks kita tegak ya, posisi kepala itu sejajar menghadap ke kiblat, yang dilihat adalah hati yang terhubung kepada Allah dan baginda Rasulullah ya. Setelah itu telapak tangan ya. Kalau untuk pembersihan itu telapak tangannya menghadap ke atas, yang kiri di atas, yang kanan di bawah. Jempolnya ketemukan jempol berada di bawah pusar ya. Itu untuk meditasi pembersihan ya. Kalau untuk penyatuan itu telapak tangannya ditaruh di tengah dada seperti orang semedi ya. Kalau orang meditasi dengan penyelarasan itu telapak tangannya berada di paha ya. Tengkurap menghadap ke bawah, ditempelkan paha, dan paha itu tadi ya. Di atasnya lutut itu ya. Jadi ditempelkan. Jadi harus bisa membedakan mana ini meditasi penyelarasan ya, pembersihan ya, penyatuan, itu seperti itu. Dan kalau kita kupas masih banyak ya. Meditasi itu sangatlah banyak, tapi kita kupas yang poin-poinnya saja. Karena laku kita nanti pembersihan, penyelarasan, dan penyatuan. Jadi seperti itu ya. Itu yang lebih kita pakai ya. Terus sebelum kita bermeditasi, kita membuka kuncian istighfar, syahadat, sholawat, dan dibuka daripada kuncinya nafas ya. Ya Allah, hidupkanlah roh udara di dalam dzikir ya. Dan kita harus memahami titik daripada sarangnya nafas berada di mana? Di ulu hati. Di situ sebagai terminal daripada nafas kalian atau pancaran energi ilahiyah tadi ya. Itu tertumpu kepada hati ya. Jadi kita harus memahami step by stepnya ya. Setelah kita memahami cara duduk, habis itu
baru kita memulai zikir nafas tadi, ya, meditasinya untuk apa tadi ya. Jadi ini masih seputaran meditasi ya. Kita lakukan habis sholat atau jam-jam malam ya. Jadi seperti itu, kuncinya harus dipahami ya. Meditasinya niatnya untuk apa tadi ya. Jadi seperti itu. Dan untuk semedi ya, itu sejatinya kita tidak boleh bergerak, hanya pasrah, tidak boleh mengatur nafas. Kita pasrahkan sama Allah ya. Jadi seperti orang tidur. Jadi sebenarnya bedanya tipis, cuman antara pasrah dan permohonan ya, itu bedanya di situ. Dan untuk tata caranya seperti itu ya, itu bawahnya dikasih alas yang empuk. Kalau baru pemula dikasih alas yang empuk. Habis itu kita betul-betul cari kondisi dan situasi yang nyaman dan tempatnya yang pas buat kita laku meditasi ya. Jadi itu seputaran tentang penjabaran tata cara meditasi dan semedi ya. Insya Allah bisa dipahami, kita jabarkan secara singkat dan simpel. Kalau belum paham bisa nanti tanya ya sama saya sendiri. Semoga bisa bermanfaat buat saudaraku semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.